Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tentunya biidznillah ya, atas izin Allah. Semuanya saat ini yang lagi mendengarkan sehat ya, sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, selalu segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini yang kita lakukan selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah al-Asran rahimakumullah, kalau misalkan sebelumnya melihat thumbnail yang dibaca ini kayaknya ilmunya khusus bagi yang LDR aja nih Teteh. Tidak begitu juga ya. Semoga kita pun yang pada saat ini yang selalu berkumpul dengan keluarga kita ada ilmu yang bermanfaat yang Teteh akan sampaikan di sini. Insya Allah ya. Tentunya niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi pasangan suami istri yang saat ini yang sedang menjalankan LDR, tentunya yang Teteh maksudkan di sini adalah hubungan jarak jauh antara pasangan suami dan juga istri. Apa ayo coba yang dirasakan pada saat ini? Sepertinya yang dirasakan saat ini ya Allah Teteh gitu ya. Aku sudah rindu sekali terhadap suamiku. Aku sudah rindu sekali terhadap istriku yang tercinta ini. Kapan aku bisa berkumpul lagi? Kapan aku bisa berjumpa lagi dengan pasangan yang kita cintai? Tentu seperti itu ya yang dirasakan nih pada saat ini. Masya Allah, baik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kalau misalkan kita berbicara dari pandangan Islam ya, tentunya tentang soal LDR ini, bagaimana sih Teteh ini hukumnya nih soal LDR ini? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin itu ya yang pertama banyak dipertanyakan. Kemudian biasanya pertanyaan yang selanjutnya itu adalah gimana nih Teteh, aku tuh sudah kangen banget gitu ya terhadap suami aku atau misalkan terhadap istri aku sudah rindu banget secara batin ataupun secara fisik mungkin ya. Ada nggak sih Teh solusi-solusinya di dalam pandangan Islam mengenai rasa rindu ini yang sudah begitu mendalam? Mungkin bagi pasangan yang sudah berumah tangga faham apa yang dimaksudkan oleh Teteh ini ya. Nah, kalau di dalam pandangan Islam, kalau kita berbicara menikah, ini bukan bicara soal status ya. Menikah itu bukan status, tetapi di dalam suatu pernikahan itu kan ada suatu kebersamaan. Ada rasa kasih sayang yang harus kita pancarkan dan tentunya di dalam rumah tangga tersebut itu ada hak dan juga kewajiban antara pasangan suami istri, iya kan? Nah, LDR alias hubungan jarak jauh ini dalam pandangan Islam memang bukan sesuatu yang dilarang. Oh, jadi begitu hukumnya bagaimana Teteh? Diperbolehkan? Iya, tetapi nanti ada pandangan-pandangan yang selanjutnya. Ini hukum dasarnya dulu ya, seperti itu. Tapi Islam di sini menekankan akan pentingnya di dalam rumah tangga ini bertemu secara fisik. Ya, bertemu secara fisik karena ada hak-hak secara biologis dan juga ada hak-hak secara emosional yang memang harus dipenuhi antara pasangan suami istri tersebut ya. Karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kan pernah bersabda bahwa hak suami atas istrinya itu adalah tidak menolak akan ketika dia menginginkannya. Yang dimaksudkan di sini itu adalah hubungan intim. Nah, dan Teteh juga ingat ya akan suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Teteh pernah lihat kutipan ini di dalam kitab Qurratul Uyun. Kata Rasulullah min sa'adatil mar'i. Yang dimaksudkan min sa'adatil mar'i itu adalah suatu kebahagiaan yang lebih. Ya, suatu kebahagiaan yang penuh kesempurnaan di dalam rumah tangga itu min sa'adatil mar'i. Itu ya artinya kebahagiaan. Jadi arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, apakah yang keempat tersebut? Antakuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama itu adalah jika seorang suami mendapatkan seorang istri yang salihah. Itu adalah kebahagiaan yang lebih di dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya seorang istri yang mendapatkan suami yang salih. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abraron. Sudah mah istrinya salihah, suaminya soleh, alhamdulillah.
wa auladuhu abraron. Kita mempunyai anak kita yang berakhlakul karimah, yang baik. Alhamdulillah, tentu ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Selanjutnya, wa khalata'uhu salihina. Sudah di dalam rumahnya lingkungannya baik, di luar rumah pun lingkungannya baik. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh teman-teman salihina yang saleh-saleh pula. Dan ini yang terakhir, apa itu? Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kita mendapatkan rizkinya setiap hari fi baladihi, di negaranya, di wilayahnya. Nah, yang dimaksudkan yang keempat ini, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, yang dimaksudkan itu adalah rizkinya menentukan kalau pasangan suami istri tersebut, kalau keluarga tersebut itu dapat selalu berkumpul setiap harinya. Nah, inilah yang dimaksud kebahagiaan yang lebih sempurna di dalam rumah tangga. Istrinya salihah, apalagi cantik pula, anak-anaknya juga tidak menggoda karena akhlakul karimahnya baik, lingkungannya baik pula, selalu berkumpul setiap hari dengan keluarga yang kita cintai. Maka pantaslah kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ini adalah rumah tangga min sa'adatil mar'i, seperti itu. Tetapi bagaimana nih Teteh? Dalam suatu keadaan ya aku harus melakukan LDR ini. Ya aku harus berjauhan dengan suami aku. Bagaimana nih Teh kalau sudah keadaan situasi seperti ini? Dan tentu ini alasannya banyak sekali ya. Dan kebanyakan ya itu alasannya dikarenakan suatu pekerjaan atau misalkan dikarenakan tugas dari kenegaraan biasanya ya, seperti itu. Nah, maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan, maksud Teteh, maka yang pertama kali yang harus kita bicarakan tentu itu adalah niat, ya, seperti itu. Kenapa niat ya? Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal apapun yang kita lakukan yaitu berawal dari niat. Yang akan Allah lihat kepada kita itu adalah niatnya dulu. Niatnya karena apa? Ya, apakah ini niatnya ibadah atau tidak? Apakah ini niatnya lillahi ta'ala atau tidak? Apakah ini niatnya semata-mata hanya semata-mata uang saja? Seperti itu, ya kan? Nah, setelah itu nanti kita akan berbicara akan suatu kemaslahatan dan juga suatu kemafsadatan. Nah, tentu untuk mengimbang kemaslahatan dan kemafsadatan di sini akan ada komunikasi, ya. Dan komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang sangat matang sekali. Ya tentulah pasti akan ada komunikasi, nggak mungkin kan suami kita itu ujuk-ujuk pergi, misalkan keluar kota atau keluar negeri, kalau ujuk-ujuk pergi itu namanya kabur ya kan. Nah, maka pasti kan ada komunikasi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang begitu sangat-sangat matang sekali. Jangan sampai ada komunikasi dikarenakan hawa nafsu. Ya, karena kalau misalkan komunikasi dikarenakan hawa nafsu, tidak ada niat ibadah sama sekali, itu khawatir sekali, rentan di dalam hubungan jarak jauh ini. Makanya tadi Teteh di awal, yang pertama Teteh itu bicaranya niat. Ini niatnya karena Allah bukan. Nah, seperti itu. Maka di dalam komunikasi yang selanjutnya, itu harus ada mengimbang antara pasangan suami istri, apakah kemaslahatan yang lebih besar atau kemafsadatan yang lebih besar. Tentu akan ada kemafsadatan, ya seperti kita berjauhan antara pasangan suami istri, ini kan juga termasuk suatu kemafsadatan, benar kan? Nah, jadi di sini kita harus mengimbang, apakah kemaslahatannya lebih besar sekali atau justru kemafsadatannya yang lebih besar sekali. Kalau kita dapat mengimbang, sehingga nanti kita akan menemukan jawaban lebih baik bagi kita ini LDR atau tidak, seperti itu. Dan bahkan salah satu kemafsadatan di sini sampai harus dibicarakan yang sampai sedetail-detailnya, harus sampai dengan tuntas. Kalau bisa solusi kita dapatkan di awal sebelum kita melakukan LDR tersebut, ya. Mungkin nanti suaminya bilang ke istrinya, aduh istriku nanti gimana ya kalau aku pengen sama kamu, ya kan? Bagaimana kalau misalkan aku pengen hubungan intim sama kamu, kan kita jauh. Ya kan? Itu sampai ke hal itu pun harus kita bicarakan seperti itu. Kenapa harus kita bicarakan komunikasi yang begitu dalam? Agar nanti selanjutnya terjalin komitmen. Nah ini yang maksud Teteh dimaksudkan, biar nanti terjalin komitmen di dalam LDR tersebut.
Meskipun tadi Teteh sudah bahas, di dalam LDR ini hukum pandangan Islam itu diperbolehkan, tetapi bukan berarti ini menjadi suatu kebiasaan. Sekali lagi, bukan berarti ini menjadi suatu kebiasaan. Kenapa? Iya, karena yang tadi Teteh bilang kan, kalau menikah itu kita bukan hanya berbicara soal status, tapi berbicara soal kebersamaan, ya kan? Karena di dalam suatu pernikahan itu, kalau sudah halal itu diusahakan harus dekat. Karena rindu halal pun kan itu ada batasnya. Nah, begitulah ya, sehingga untuk awal mula pembahasan ini semoga dapat dipahami agar sebelum kita melakukan LDR kita betul-betul dapat menimbang sekali lagi mana maslahat yang lebih besar ataukah kemafsadatan yang lebih besar. Nah, baik, mungkin sekarang pertanyaan yang selanjutnya bagi yang sudah melakukan LDR tersebut. Mungkin ya Teteh, gimana nih Teteh, sekarang aku sudah LDR, sekarang yang aku rasakan adalah rindu yang begitu sangat memuncak, baik rindu secara batin ataupun secara fisik, bahkan dengan tanda kutip aku sudah tidak kuat ingin melakukan hubungan biologis. Apa solusinya di dalam pandangan Islam yang harus aku lakukan seperti itu? Baik, nah sebelum melanjut Teteh ke pembahasan seperti itu, Teteh ingin sedikit dulu berbicara akan psikologis dan juga mental bagi pasangan suami istri yang lagi LDR ini. Di dalam rumah tangga, di dalamnya itu ada kebutuhan psikologis, ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan fisik, ya. Kebutuhan fisik kita setiap hari di dalam rumah tangga itu butuh akan sentuhan, ya kan? Itu yang Teteh rasakan pribadi. Pasti samalah di dalam rumah tangga yang lain pun ya. Karena kalau misalkan setiap hari kita itu misalkan suami yang selalu menyentuh kita, memeluk kita, menyiumi kita ya gitu di dalam rumah tangga, itu kekuatan rumah tangga itu akan semakin kuat. Sentuhan fisik itu sangat berarti sekali. Begitu juga kita sebaliknya yang menyentuh kepada fisik suami kita, ya. Dan itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis dan juga emosional dalam rumah tangga tersebut. Nah, sekarang Teteh ingin sedikit membahas akan dampak psikologis terhadap istri kita yang sedang LDR ini. Dikarenakan seorang istri dengan begitu jarak yang jauh sehingga merasa kurang dari sentuhan fisik dari sang suaminya, dikhawatirkan nanti sang istri akan ada rasa timbul dalam hatinya merasa kalau dirinya itu tidak dicintai. Kalau sudah sampai timbul ada perasaan di dalam hatinya merasa kalau diri aku itu tidak dicintai, ini akan begitu sangat rentan sekali terhadap emosi yang negatif. Biasanya tuh seperti itu, ya. Jadi emosinya tidak terkendali dan biasanya emosinya yang keluar itu adalah selalu secara negatif. Hatinya berpikir negatif, pikirannya itu berpikir negatif seperti itu. Nah, dan hal ini yang lebih parahnya lagi, kalau hal ini terus saja terjadi, maka dikhawatirkan dapat memicu kepada depresi jika kebutuhan emosional dan fisiknya itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara akan psikologis seorang laki-lakinya, seorang suaminya jika jauh LDR dari istrinya, itu kebanyakan khawatir rentan sekali maaf-maaf, na'udzubillahi min dzalik, sehingga mudah tergoda ingin melakukan suatu perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Atau misalkan enggak sampai kepada hal ini tetapi dikhawatirkan akan memicu ingin menonton yang apa ya, yang sifatnya pornografi lah seperti itu, sehingga si sang suami ingin mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Ya, mungkin sudah paham ya apa yang dimaksudkan ini. Nah, jika hal itu misalkan naudzubillahi min dzalik sampai terjadi, baru masuklah kepada batin sang suami tersebut ada rasa tekanan yang begitu dalam kepada batinnya. Kenapa? Karena sudah melakukan suatu dosa. Seperti itu ya. Jadi kenapa Teteh bicara dulu seperti ini biar nanti yang mau melakukan LDR ini harus benar-benar bisa membicarakan hal ini sebelum hal ini terjadi.
Oke, baik Teteh, langsung aja deh ke solusi nih Teh dari tadi yang aku tunggu-tunggu. Baik, untuk solusi yang pertama bagi pasangan suami istri yang LDR tersebut sebetulnya sudah disampaikan ya. Untuk solusi yang pertama itu ada di niat dan juga komitmen, harus digarisbawahi lillahi ta'ala. Ingat lillahi ta'ala, karena kalau tidak ada dasar lillahi ta'ala, wallahu alam akan apa yang terjadi selanjutnya ya. Dan untuk solusi yang kedua itu adalah ada di komunikasi. Dan komunikasi di sini harus ada komunikasi secara terbuka. Ya, jadi istilahnya komunikasi secara terbuka. Jadi ya ungkapkan aja, bicarakan aja perasaan yang saat ini kita rasakan oleh suami kepada istri kita pada suami kita. Ya, bahkan sampai membicarakan, istriku, kata suaminya, saat ini aku udah gak kuat, aku tuh rindu banget sama kamu. Bahkan aku sampai-sampai maaf banget ingin melakukan hubungan intim pada saat ini. Bicarakan aja secara terbuka. Dan ingat di dalam komunikasi ini tidak boleh ada saling menyalahkan. Ya, apalagi sampai nanti ada apa ya rasa pemendam gitu dalam hati karena ini khawatir nanti akan memicu kayak bom pada suatu saat nanti. Nggak boleh ada saling menyalahkan. Kenapa harus harus terbuka, dibicarakan hal-hal seperti ini agar nanti pasangan suami istri tersebut bisa saling menenangkan. Inilah poin yang pentingnya agar bisa saling menenangkan, agar bisa saling menyemangati satu sama lain. Istriku sabar, suamiku sabar, kita kuatkan ya. Ini adalah salah satu bagian dari ibadah jika kita niatnya benar. Ya, nah, jadi itu untuk solusi yang kedua itu adalah ada di komunikasi yang terbuka. Dan ini adalah solusi yang ketiga, solusi yang paling sangat penting, yang paling sangat kuat sekali kalau menurut Teteh apa itu? Itu ada di doa dan juga sabar. Ya, itu kuncinya ada di doa. Karena di dalam doa itu langsung kita hatinya bermunajat, kita memohon pertolongan, perlindungan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kuncinya ada di kekuatan hati dan juga tentu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Istriku, ingat ini adalah kondisi yang sementara saja, kuatkan, sabarkan, itu kan nanti suaminya bilang begitu juga sebaliknya. Istriku banyak sekali, bukan kita aja yang LDR, di luar sana pun banyak yang seperti kita. Tetapi mereka pada kuat-kuat kok. Mereka dapat menjaga kehormatannya. Mereka dapat menjaga akan perasaan cintanya. Seperti itu. Jadi ada saling menguatkan kan. Dan bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah kok LDR, berjauhan dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya dikarenakan perjuangan dakwah gitu ya kalau bagi Nabi Muhammad SAW, dan Siti Khadijah tetap mendukung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk solusi yang keempat itu harus dijadwalkan pertemuan secara berkala. Kalau bisa LDR itu jangan melebihi dari 3 bulan. Ya, maksimalnya itu adalah 4 bulan. Kenapa seperti itu? Karena memang ada kewajiban seorang suami menemui akan istrinya. Karena Teteh ingat itu ya di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin, seperti itu. Jadi orang-orang yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya, maka mereka diberi tanggung waktu 4 bulan. Jadi ya diusahakan ya kalau bisa LDR itu jangan sampai melebihi 3 bulan ya. Kalau sebulan sekali mungkin itu bisa dianggap wajar ya. Nah, akhirnya ini kepada pertanyaan yang puncak. Apa pertanyaan yang puncak, Teteh? Aku sudah berdoa. Aku sudah komunikasi. Tapi tetap nih, ini dalam suatu keadaan situasi yang sangat memuncak nih. Tadi aku sudah rindunya begitu berat nih terhadap suami dan juga istriku, baik secara batin ataupun secara fisik. Bagaimana nih Teteh kalau misalkan keinginan ini sudah memuncak? Sebetulnya di dalam Islam itu sangat memahami ya akan fitrah manusia, tetapi tetap itu harus berada di dalam jalur syariat. Maka solusi yang pertama itu adalah harus diperbanyak puasa sunnah. Ya, ini jelas.
Dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena puasa itu adalah perisai bagi diri kita, bagi hati kita, bagi batin kita. Puasa zahir batin yang dimaksudkan di sini ya. Perbanyaklah melakukan puasa sunnah. Kemudian yang kedua, hindarilah dari seperti konten-konten atau misalkan pikiran-pikiran yang dapat memicu, memperparah akan rasa rindu kita kepada pasangan kita, ya. Jadi jangan melihat konten-konten yang memicu kepada kerinduan tersebut. Dan yang ketiga, ya apalagi kita harus mensibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang sangat produktif sekali, tentunya yang sifatnya bermanfaat ya. Bukan berarti jadi tidak bermanfaat nongkrong ke sana ke sini yang tidak ada arti. Tetapi ingat menyibukkan diri dengan yang produktif, yang penuh kemanfaatan. Nah, masih ada di sini yang bertanya lagi ini sama Teteh. Teteh, udah Teh. Aku udah puasa sunnah. Aku udah sibuk banget kan, namanya juga aku jauh dari istri. Lihat aku terus bekerja setiap hari. Teh, aku nggak nonton yang macam-macam kok Teh. Tapi tetap aja kan Teteh, itu itu udah fitrah gitu ya Teh, secara biologisnya. Aduh gimana nih Teteh, bener-bener aku udah gak kuat. Seperti itu kata suaminya misalkan. Bahkan kalau sudah sampai, ini sampai sudah pada titik akhir, ini sudah sampai pada titik akhir, ketika yang dirasakan oleh seorang suami misalkan, Teteh, aku khawatir, na'udzubillahi min dzalik, melakukan suatu perzinahan. Ini nih yang perlu garis dibawahi. Teteh, kalau aku tidak disalurkan ini biologis ini, aku khawatir sekali, takut terjerumus kepada suatu perzinahan. Nah, kalau sudah ada sampai di dalam hati, ada rasa khawatir terjerumus kepada suatu perzinahan, ya ini tidak ada lagi pilihan yang lain. Apa itu? Kita bisa melampiaskannya melewati istri kita video call dengan istri kita, tetapi ingat tidak boleh ada rekaman. Maksudnya video call-nya itu nggak boleh direkam di sini. Ingat ini yang perlu harus digaris bawahi ya. Kita video call dengan istri kita, ya kita bisa melakukan obrolan-obrolan sampai pada tingkat selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalkan hal ini sudah sangat di ujung tanduk, mungkin mengeluarkan dengan tangan sendiri suami tersebut ataupun istri tersebut. Kalau kita melihat dari pandangan fikih, memang seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, di sini memberikan kelonggaran, ya. Bukan berarti memperbolehkan. Maksudnya begini, bukan berarti tidak dosa ya. Menurut Imam Ahmad bin Hambal ya mengeluarkan dengan tangan sendiri ya tetap saja berdosa. Imam Syafi'i, Imam Maliki juga itu sama, menghukumnya itu jelas, itu menghukumi udah dosa aja seperti itu. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika hal ini sampai khawatir terjerumus kepada suatu perzinahan, ya tidak ada pilihan yang lain seperti itu ya, meskipun ini tetap berdosa. Tetapi kan kalau misalkan dibandingkan dengan dosa zina, ini kan sangat jauh sekali tingkatan dosanya. Zina itu lebih besar, apalagi yang sudah berumah tangga, naudzubillah, ini kan zinahnya nanti termasuk dosa zina yang muhson kan. Dan hal ini pun sependapat dengan ulama kontemporer gitu ya, karena ada kaidah usulul fikih, ad-darurat tuhbitul mahdarat. Kondisi darurat itu dapat membolehkan hal yang dilarang seperti itu. Tetapi tentu ini merupakan jalan pintas setelah kita melewati step by stepnya seperti yang tadi Teteh sampaikan. Masya Allah ya. Jadi sahabat semuanya, sahabat Al-Asran, Islam itu sebetulnya bukan hanya apa ya, bukan hanya mengatur akan hubungan secara hukum, tapi juga Islam itu sangat memperhatikan juga akan hubungan sisi manusiawi kita. Suami istri yang LDR tetap bisa menjaga keharmonisan, tetap bisa menjaga komunikasi, tetap bisa menjaga komitmen dan juga jadwal pertemuan. Ingat, kebutuhan biologis itu adalah bagian dari ibadah dan yang wajib kita penuhi seperti itu ya. Baik, mungkin sahabat Al-Asran rahimakumullah, wallahu a'lam, semoga kita semuanya dapat terjalin keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah.
Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.